Selamat siang Pak Dewan. Selamat siang. Pak, apa yang barusan dibicarakan terkait persoalan yang ada di Desa Kertajaya, Kecamatan Cibatu? Ya, alhamdulillah kami pada hari ini menerima perwakilan dari Desa Kertajaya yang langsung dipimpin oleh Pak Kades, didampingi oleh sebagian RW, RT, dan Pak kuasa hukumnya terkait mungkin hal-hal yang tadi yang tadi dikemukakan kepada kami terkait hal-hal yang memang mungkin yang menjadikan keresahan di Desa Kertajaya. Tadi dikemukakan hal-hal atau namanya bukan penyanggahan ya, tapi hal-hal yang memang perlu pembuktian ketika hal tersebut diungkapkan, sehingga kami berpendapat bahwa segala sesuatu harus ada bukti, harus ada faktanya. Kami hanya menerima audiensi, siapapun yang beraudiensi kepada kami terima. Baik dari Pelurah Kertajaya maupun dari siapapun yang datang ke kami, insya Allah kami layani, kami terima. Nah, sebetulnya inti persoalan itu apa sih Pak yang sebetulnya terjadi di Desa Kertajaya ini Pak? Nah, kalau inti persoalannya saya tidak tahu. Inti persoalannya saya tidak tahu. Karena apa? Karena yang tahu inti permasalahan Kertajaya adalah Pelurah dengan yang rekan-rekan. Kami hanya menerima audiensi, kami hanya menerima penyanggahan terkait audiensi yang lalu, itu saja. Poin-poin barusan apa saja Pak yang mungkin tadi ada poin-poin yang katanya dikemukakan oleh pihak audiensi yang kemarin terkait AJB bodong, terkait pajak, tadi ada 5 hal yang dikemukakan, dan semua hal itu oleh Pak Lurah dan Pak RW itu ditolak bahwa hal tersebut tidak terjadi di Desa Kertajaya yang dipimpin oleh Pak Lurah Tata. Nah, selanjutnya untuk menetralisir agar kondusivitas situasi lingkungan ini dapat berjalan kondusif dan seperti apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Garut Pak? Dalam hal ini Bapak yang menerima audiensi dari mereka nih. Nah, kami menyerahkan kembali kepada Pak Kades bagaimana keadaan di lapangan supaya bisa kondusif lagi. Saya sarankan bahwa ada dua opsi. Yang pertama, mungkin sama kembali menerima media sosial untuk melakukan klarifikasi atau membiarkan hal tersebut karena kata Pak Lurah tidak berdasarkan fakta dan data. Itu saja. Gitu ya. Nah, sementara Pak Kades sekarang kan sudah diterima nih dari fraksi P3 ya, DPRD Kabupaten Garut. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi? Nah, ini sebetulnya seperti apa Pak Kades nih persoalannya Pak Kades? Intinya itu salah satu jawaban yang dahulu yang kaitan sumbernya dari media kan, media elektronik, kaitan dengan AJB bodong, kaitan dengan tidak transparan, kaitan dengan adanya kebohongan masalah pajak. Itu ada 5 poin yang tadi sudah disampaikan kepada Pak Ketua, Pak Aji, bahwa itu adalah bohong. Yang menyatakan bohong itu adalah berdasarkan data kan, gitu. Kami menyatakan itu ada kebohongan. Kami punya data, yang namanya AJB itu semua tidak ada yang bodong, karena yang namanya AJB itu masuk dalam register. Kalau masuk dalam register tingkat kecamatan sebagai pembuat PPAT itu Pak Camat yang membuat AJB, bukan pemerintahan desa. Makanya kalau itu ada register dari tingkat kecamatan itu mutlak bukan AJB bodong, AJB asli. Kalau indikasi-indikasi lain dari bawah itu saya tidak tahu kan, yang cuman saya membuat AJB tersebut berdasarkan warka itu dari desa sesuai dengan diinginkan atau diharapkan atau harus jadi publikasi penentuan menjadinya warka itu berdasarkan adanya KTP penjual, KTP persetujuan, dan KTP si pembeli kan gitu. Itu jelas ada disusikan dengan SPPT, dengan nomor KOHIR, dengan wilayah tanah, persil tanah, itu jelas. Makanya tidak ada yang namanya AJB bodong kan gitu. Informasi terakhir pihak pemerintah Desa Kertajaya melakukan gugatan apa benar Pak? Barusan tadi sudah di pengadilan bahwa pemerintahan desa itu sekarang lagi terpuruk dengan tersebarnya dari YouTube kan. Makanya kami mengadakan gugatan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Kita lanjut aja kan gitu. Tujuannya seperti apa? Tujuannya untuk membersihkan pemerintahan Desa Kertajaya, terutama warga Desa Kertajaya
jangan malu mempunyai pimpinan yang banyak bohong kan gitu. Betul. Makanya saya klarifikasi bahwa yang dikatakan dengan orang-orang tersebut itu sebagai oknum lah. Oknum-oknum tersebut adalah salah satu kebohongan besar. Terutama yang kami bikin penerimaan dari Pak Bupati, salah satu penghormatan kepada warga masyarakat itu dikatakan bohong. Bahwa betul bahwa Desa Kertajaya itu pajak gratis. 3 tahun berturut-turut warga masyarakat tidak bayar pajak. Siap. Nah, dikatakan itu bohong. Apakah dia yang mengatakan itu bayar pajak? Tidak. Itu tidak bayar pajak. Itu ditanggung oleh pemerintahan desa. Untuk gugatan ke Pengadilan Negeri Garut ini apakah memakai kuasa hukum, Pak? Oh, pakai kuasa hukum ini Mas Pri. Oh, ini Pak ya kuasa hukumnya. Pak, sekarang sudah sampai mana nih Pak nih? Gugatan baru hari ini sidang pertama. Sidang Kebetulan pertama. ada beberapa pihak ya, T2, turut tergugat, PPAT tidak hadir. Jadi sidang ditunda 2 minggu ke depan. Selanjutnya seperti apa Pak nih? Mau sampai ke finish saja? Oh iya, segini selanjutnya. Bahwa saya sebagai kuasa hukum Desa Kertajaya hanya ingin membuktikan sebagai warga bahwa negara hukum harus diterapkan. Kita akan buktikan tuduhan-tuduhan mereka dengan cara-cara yang lebih elegan. Kita akan tempuh jalur hukum. Kita sudah melakukan gugatan terhadap dugaan akte jual beli di mana klien saya dijadikan terlapor. 1. Kedua, upaya hukum lain tindak pidana juga sudah kita laporkan terhadap pihak lawan. Ada beberapa pihak lawan yang kita laporkan terhadap upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum yang sudah mereka lakukan. Jumlah tergugat berapa Pak? Jumlah tergugat ada 9. 9. Iya. Itu baik perdata maupun pidana? Kalau untuk perdata ada 9 jumlah untuk tergugat. pidananya? Dan untuk pidana kemarin sudah kita laporkan CS, Ya. Akung, dan mungkin akan berkembang sesuai dengan koridor penyidikan yang sudah dilakukan. Kita sudah buat laporan polisi. Ya, intinya begini, selama ini sudah terjadi mungkin tuduhan-tuduhan yang mungkin menurut klien Bapak ini tidak berdasar. Betul. Karena itu pihak klien Bapak ini melakukan upaya penegakan supremasi hukum, Iya, kan betul. gitu Pak ya? Supremasi hukum mesti ditegakkan. Oke. Bahwa kita negara hukum dan semua berdasarkan hukum, tidak berdasarkan alibi, tidak berdasarkan tidak berdasarkan tanpa data dalil-dalil hukum yang pas, tepat gitu. Jadi kita akan pertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat. Upaya hukum baik perdata maupun pidana akan kita tempuh untuk membuktikan dalam hal ini. Perkara ini harus kita buktikan, harus terang. Terima kasih Pak pengacara, terima kasih Pak Dewan, terima kasih Pak Kades. Sabin pengjangkung aja ya, Dwi. Awas, eta